kalau kita melihara bebek petelur itu, selain kita dapat telur, juga dapat daging. Jadi kenapa? Baru-baru ini Indonesia sedang digemparkan dengan adanya metode baru dalam budidaya bebek petelur. Hal ini tentu saja banyak diincar oleh para peternak bebek lantaran banyak sekali memberikan keuntungan loh. Gak percaya? Cobain saja deh kalian mulai dari sekarang budidaya bebek petelur. Namun jangan sampai salah, budidaya bebek petelur ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan budidaya bebek daging ya sobat. Pengen tahu seperti apa kiranya? Langsung saja yuk intip videonya. Cara budidaya bebek petelur. Apakah beda bebek petelur dan bebek daging? Jika kalian masih pemula, memang tidak ada salahnya jika belajar lebih detail lagi ya sobat. Memang sih tidak mudah untuk memulai budidaya bebek ini. Kalian harus pastikan terlebih dahulu apakah bebek tersebut adalah bebek petelur atau bebek daging. Karena jika dilihat dari signifikan, memang terlihat hampir mirip ya bentuknya. Tapi alangkah baiknya jika kalian lebih memilih untuk budidaya bebek petelur saja. Karena menurut Mimin nih, bebek petelur lebih menguntungkan loh. Ketahui syarat lokasi ternak bebek petelur. Seperti yang sudah disebutkan di atas, kesesuaian lingkungan adalah faktor utama sebelum memilih jenis bebek petelur yang akan dibudidayakan. Namun selain itu ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan sebagai syarat lokasi budidaya, seperti lokasi kandang. Lokasi kandang harus jauh dari keramaian atau pemukiman penduduk. Ini bertujuan agar penduduk tidak terganggu dengan kebisingan suara bebek, aroma kotoran, dan tentu saja dampak limbah kotoran bebek terhadap air permukaan maupun air tanah. Akses mudah. Meski tidak boleh dekat dengan pemukiman penduduk, namun lokasi kandang tidak boleh terlalu jauh dari akses transportasi dan pemasaran. Ini berkaitan dengan aksesibilitas anak kandang dalam merawat ternak dan kemudahan dalam memasarkan telurnya. Iklim lingkungan kondusif. Pilihlah lokasi yang memiliki iklim kondusif, baik untuk aktivitas produksi maupun produktivitas ternak. Pastikan lingkungan tersebut aman dari kerusuhan, maling, atau gangguan hewan pemangsa. Selain itu, pastikan juga lokasi tersebut memiliki temperatur suhu yang tidak terlalu dingin dan terlalu panas. Ini bertujuan agar ternak tidak stres karena kondisi lingkungan. Suhu dan kelembaban. Persyaratan temperatur kandang untuk bebek petelur adalah kurang lebih 39 derajat Celcius. Sedangkan kelembaban kandang berkisar antara 60-65%. Usahakan agar kelembaban kandang tidak terlalu tinggi untuk menghindari pertumbuhan bakteri dan jamur penyebab penyakit ternak. Fasilitas kandang. Berikan fasilitas kandang yang dapat mendukung produktivitas bebek petelur, seperti tempat pakan, minum, penerangan, sanitasi yang baik, desain kandang yang mempermudah proses pembersihan kandang, dan lainnya. Nah, itulah beberapa syarat lokasi budidaya bebek petelur. Selanjutnya, dulur bisa mulai mendesain kandang yang jenisnya bisa disesuaikan dengan modal, kondisi lingkungan, dan kebutuhan lainnya. Kandang bebek petelur fase starter. Di Indonesia ada 3 jenis kandang yang umum digunakan oleh para peternak bebek petelur berdasarkan umur bebek. Kandang starter diperuntukkan untuk anak itik atau DOD. Kandang starter ini berbentuk seperti box yang diberi penghangat dari lampu bohlam dan berbentuk kotak panggung seperti box. Ukuran kandang starter ini adalah 1 x 1 meter atau 1,5 x 1,5 meter atau 2 x 2 meter sesuai keinginan peternak. Umumnya setiap 1 meter persegi dapat menampung 50 ekor DOD.
Kandang bebek petelur fase brower. Kandang brower ini diperuntukkan bagi bebek petelur berusia remaja. Umumnya, kandang brower ini disebut kandang ren atau kandang kelompok. Kandang brower ini memiliki desain yang mirip dengan kandang layar. Umumnya berbentuk kandang koloni atau kelompok dengan populasi 100 ekor per kelompok. Kandang bebek petelur fase layar. Kandang layar ini diperuntukkan bagi bebek petelur yang sudah memasuki masa produksi. Dulur bisa memilih kandang baterai yang berisi 1-2 ekor per kotak, atau bisa juga modal kandang kelompok yang berisi 4-5 ekor per meter persegi, atau 30 ekor setiap kotak berukuran 3x2 meter. Dulur bisa memilih jenis kandang terbaik versi dulur untuk bebek pada fase layar ini. Meski begitu, dulur harus selalu ingat bahwa mempertimbangkan utamanya adalah modal. Sebab, kandang bebek petelur model baterai membutuhkan modal lebih besar dibandingkan dengan model koloni. Jika dulur memiliki modal cukup besar untuk pembangunan kandang, dulur bisa memilih kandang baterai. Karena kandang model ini terbukti lebih mudah untuk dirawat, sirkulasi baik, dan mempermudah proses perawatan. Nah, itulah jenis-jenis kandang yang harus dulur ketahui. Jika dulur memulai usaha bebek petelur mulai saat bebek siap produksi, maka kalian tidak perlu memiliki kandang bebek petelur fase starter maupun grower. Apapun model kandang yang kalian pilih, kalian harus memperhatikan bahan pembangunan kandang yang tidak harus mahal, asalkan kuat dan tahan lama. Selain itu, pastikan juga terdapat kelengkapan kandang seperti tempat makan, tempat minum, alat sanitasi, fasilitas sirkulasi seperti penghangat ruangan dan blower untuk kandang model close house, fasilitas penerangan. Pemilihan bibit bebek petelur. Bibit bebek petelur berkualitas adalah kunci untuk mendapatkan hasil produksi yang tinggi. Jika bibit yang dipilih tidak berkualitas, maka produktivitasnya. Lalu, bagaimana cara memilih bibit bebek petelur berkualitas? Yuk, simak tips berikut. Pilih DOD atau Day Out Duck dari pembibitan yang sudah terkenal mutunya. Usahakan yang sudah bersertifikat dan telah direkomendasikan oleh Dinas Peternakan setempat. Pilih DOD yang sehat, tidak terdapat cacat fisik. Pilih DOD yang berbadan tegap dan lincah. Pilih DOD yang memiliki nafsu makan baik. Pilih DOD yang berwarna kuning mengkilap. Nah, itu adalah cara pemilihan DOD sebagai bibit bebek petelur. Namun, jika kalian memilih bibit bebek petelur yang sudah siap untuk bertelur atau produktif, maka kalian harus memperhatikan beberapa cirinya seperti berusia cukup 3-6 bulan. Ini disesuaikan dengan ketersediaan dan harga yang kalian pilih. Sehat, tidak terdapat cacat fisik ataupun serangan penyakit tertentu. Berbadan tegap, lincah, dan responsif. Memiliki nafsu makan baik dengan ditandai segera berkerumun jika diberi pakan. Berwarna cerah sesuai dengan jenisnya. Perawatan bebek petelur. Sanitasi. Sanitasi kandang harus dilakukan untuk mencegah penularan penyakit baik akibat bakteri, jamur maupun virus. Selalu biasakan mencuci kaki dan tangan dengan sabun sebelum masuk keluar kandang untuk menghindari penularan penyakit dari dalam keluar maupun luar ke dalam kandang. Sterilisasi berkala. Mengingat bebek petelur memiliki umur budidaya yang lama, sekitar 2-3 tahun, maka Anda harus melakukan sterilisasi secara berkala. Lakukan sterilisasi kandang dan ternak dengan bahan organik yang aman bagi ternak. Penanganan penyakit. Lakukan isolasi pada ternak yang tampak sakit. Catat dan tangani secara serius bila ada tanda-tanda kurang sehat pada ternak. Berikan obat yang sesuai dengan anjuran dokter hewan jika didapati ternak yang sakit. Kemudian segera lakukan sterilisasi pada kandang agar ternak sehat tidak tertular penyakit.